어떤 밤이 됐건 의심 없이 I love you. Ain't no doubt all night up, no worries. 난 괜찮아 널 원해 괴롭지 마. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedia Lorsadi dengan NIM 240210102075. Di sini saya akan memaparkan video tentang materi gaya gesek menggunakan simulasi abstrak dengan metode pembelajaran inquiry terbimbing. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Arina hadir, Ibu. Satya hadir. Alisa hadir. Aninda hadir. Marsha hadir. Fitri hadir, Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gaya gesek. Ada yang tahu gaya gesek itu apa? Saya Ibu. Iya, silakan. Gaya gesek itu adalah gaya yang muncul ketika dua benda bersentuhan. Oke, benar ya. Nah, sekarang gaya gesek itu terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Ada yang tahu gaya gesek statis itu yang seperti apa? Saya Ibu. Gesek statis itu gaya yang menahan benda agar tidak bergerak saat ada gaya luar yang bekerja padanya. Oke, benar ya. Selanjutnya gaya gesek kinetis, ada yang tahu? Saya Bu. Gaya gesek kinetis itu gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang saling bergerak relatif satu sama lain, Bu. Oke, benar ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, sebelum kita melakukan simulasi dengan abstrak, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi gaya gesek ini. Nah, jadi pada balok ini terdapat gaya normal yang selalu ke atas dan gaya beratnya yang selalu ke bawah. Nah, di mana balok ini jika diberi gaya F, maka gaya geseknya akan mengarah ke sebelah kiri. Nah, dari balok ini yaitu gaya yang bekerja pada benda diam itu termasuk dengan gaya gesek statis karena besarnya gerak ini bergantung pada koefisien gaya gesek itu sendiri. Jadi dari permukaan ini, nah jadi pada balok ini jika diberikan gaya kepada suatu arah atau arah tertentu maka akan menimbulkan gaya gesek. Nah, di mana gaya gesek yang terjadi pada balok tersebut yaitu gaya gesek statis. Gaya gesek statis sendiri itu adalah gaya yang diberikan pada suatu benda yang diam. Itu adalah gaya gesek statis. Selanjutnya adalah besaran gaya yang bergantung pada gaya gesek tersebut yaitu adalah kekasaran permukaan benda. Nah, di sini ini bisa kasar, bisa halus juga. Jadi ini merupakan koefisien gaya gesek statisnya. Nah, besaran juga itu bergantung pada ini gaya normal yang bekerja pada balok. Bagaimana jika balok terdapat di bidang miring? Nah, balok yang terjadi pada bidang miring ini adalah jika terjadi pada bidang miring ini, balok ini akan terus turun ke bawah sampai dasarnya. Gaya geseknya di sini adalah halus. Karena balok ini akan terus turun sebab adanya
gravitasi. Gaya gravitasi ini mempengaruhi benda dari bidang miring ini terus menuju ke dasar permukaan. Jadi dapat disimpulkan dari gaya gesek statis ini, jika benda yang bergerak di bidang miring itu terdapat dorongan dari gaya gravitasi. Sedangkan pada bidang yang datar atau vertikal itu membutuhkan gaya dorong dari luar. Nah, secara matematis gaya gesek statis ini dirumuskan sebagai Fs sama dengan mu S dikali M. Nah, Fs di sini yaitu gaya statisnya, di mana gaya suatu benda didorong ke arah tertentu dengan gaya tertentu juga. Nah, Fs di sini adalah koefisien gaya gesek. Di sini mu S-nya adalah koefisien gaya gesek. Biasanya koefisien gaya geseknya itu yaitu ketetapan pada soal tersebut. Nah, di sini adalah n di sini adalah gaya normal pada benda. Selanjutnya yaitu materi tentang gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis di sini jika arena menendang bola ke arah tertentu, itu akan menyebabkan gaya pada suatu benda. Nah, di sini gaya yang dihitung pada gaya gesek kinetis yaitu setelah gaya bola tersebut berkurang. Nah, pada gaya gesek kinetis ini, jika digambarkan seorang anak menendang bola ke arah tertentu, maka akan menimbulkan gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis ini dihitung setelah bola itu diberi gaya dari luar. Nah, gaya kinetis ini menyebabkan kecepatan semakin berkurang. Jadi dari contoh tersebut dapat disebutkan bahwa bola ditendang akan terjadi gaya kinetis, di mana gaya kinetis itu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda gerak. Nah, rumus dari gerak gesek kinetis sendiri itu adalah Fk sama dengan Fk min F dikali N. Terus jika sebuah balok didorong sebesar gaya F, maka benda yang bergerak benda akan diam jika F-nya itu lebih kecil dari Fk. Nah, dari yang tadi Ibu jelaskan, untuk pelajaran lebih lanjutnya atau memahami lebih lanjut, Ibu akan menampilkan tayangan video berupa gaya gesek kinetis dan gaya gesek statis. Suatu benda yang berada di atas bidang tidak jatuh ke bumi disebabkan karena adanya gaya normal. Namun ada gaya lain yang bekerja pada benda yang bergerak dan menyebabkan berhenti. Gaya ini adalah gaya gesek atau gesekan. Bagaimana gaya gesek ini bekerja? Dalam fisika, gesekan disebut gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang diakibatkan oleh dua benda yang bersinggungan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram gaya-gaya pada benda yang berada di atas bidang berikut. Misalkan, sebuah benda terletak pada suatu bidang datar. Kalian telah mengetahui jika benda berada pada bidang datar, ada gaya normal selalu ke atas dan gaya gerak ke bawah. Lalu benda tersebut diberi
hingga benda bergerak. Dari kasus ini kita mengetahui arah gaya geser berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, gaya apa yang bekerja pada saat benda diam? Untuk lebih mengerti, mari perhatikan penjelasan berikut. Menurut hukum 1 Newton, lawan gaya dorong, ia hadir terikat. Gaya tersebut adalah gaya gesek antara kaki meja dengan lantai. Nah, dari materi tersebut yang Ibu jelaskan, apakah kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum itu kalian sudah membuat pesan masing-masing satu kelompok. Sudah, Ibu. Jika sudah, silakan kita akan mengerjakan simulasi track-nya untuk melihat koefisien gaya geser yang terjadi pada suatu benda. Baik, Ibu. Sudah. 3. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Silakan kalian pilih sendiri kelompoknya. Satu kelompok berisi 3 orang untuk melakukan simulasi track ini. Baik, Ibu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara mensimulasikan aplikasi track ini. Nah, pertama buka aplikasinya. Nah, lalu di sini sudah ditampilkan aplikasinya, ketik kinetik dan potensial. Lalu change angle ini atur sudutnya. Di sini tiap kelompok pilih satu kelompok high angle dan satu kelompok medium angle. Klik exit. Lalu setelah itu klik change speed. Change speed ini untuk mengatur kecepatan benda yang bergerak. Klik di menu. Lalu klik launch card di sini untuk dorongan pada bendanya. Nah, jadi seperti itu, kalian akan melakukan 3 kali percobaan dan menyimpulkan apa yang terjadi pada sudut-sudut tertentu. Nah, jadi kalian akan melakukan percobaan ini sebanyak 3 kali untuk menentukan hubungan antara kemiringan suatu bidang dengan waktu yang dibutuhkan untuk benda itu bergerak. Zar, untuk simulasi ini kita pakai yang low angle, medium, high. Pakai yang mana, Zar? Kita coba pakai yang high angle ya. Oke, coba. Zar, kita pada percobaan ini kita pakai kemiringan yang berapa, Zar? Kita pakai kemiringan yang medium aja ya. Iya. Kalau kecepatannya pakai yang medium aja. Oke. Kita coba ya. Iya. Hasilnya 0,1230. Catat di datanya, guys. Oke. Sekarang percobaan yang kedua ya. Siapa mau nyoba? Aku. Kecepatannya kita coba yang fast deh. Oke. Sekarang coba. Sekarang. 0,0
Baik ya, untuk kecepatannya aku mau pakai yang slow. Nah, coba kita jalankan. Hasilnya kok 0 ya teman-teman? Oh iya. Apakah kita ada kesalahan praktikum? Nolnya ini kemiringannya kita pakai yang low ya. Terus kecepatannya kita coba pakai yang medium. Berapakah hasilnya? Oh, hasilnya ternyata 0,047 teman-teman. 947. Oh ya, 0,0947. Jadi waktu yang tercepat itu terjadi di kemiringan rendah dengan kecepatan medium ya? Iya, karena kemiringannya dan kecepatannya itu kita mendapatkan waktu tempuh dan bergeraknya itu 0,047. Iya betul. Selain itu juga waktu terlama pada high dan medium itu kan 0,1230 sekon ya. Nah itu menandakan gaya gesek atau hambatannya itu bergerak lebih besar. Semakin kecil pengaruh gaya gesek, semakin cepat benda bergerak. Iya betul. Jadi kesimpulannya, semakin kecil pengaruh gaya gesek, maka semakin cepat bendanya bergerak. Iya. Kita melakukan percobaan dengan ketinggian yang paling tinggi ya, sama kecepatan yang paling tinggi juga. Oh, nah hasilnya ini 0,507 ternyata. Coba kita percobaan kedua pakai yang ketinggiannya itu medium sama kecepatannya yang paling tinggi juga. Gimana ya hasilnya? Wow, hasilnya 0,305. Nah, coba percobaan terakhir. Kita pakai ketinggian yang paling rendah, terus mediumnya kecepatannya medium. Hasilnya 0,16. Jadi ini jika ketinggiannya rendah, kecepatan medium,
itu hasilnya 0,106. Kalau kecepatannya tinggi, kemiringannya tinggi, 0,7. Kalau ketinggian medium sama kecepatan tinggi itu 0,305. Berarti kesimpulannya itu semakin curam lintasannya, semakin besar komponen gaya gravitasi yang mendorong kereta ke bawah sehingga percepatannya itu dan kecepatannya semakin tinggi. Oke, selesai ya berarti. Iya. Hai, ini pacarmu ya. Gimana guys, bisa? Oh, jadi ini nih pacarmu. Ya. Oh, anak, ibu sudah memberikan soal yang ada di depan. Silahkan dijawab. Siapa yang menjawab? Dan semua maju ke depan. Baik, Ibu. Saya mau maju, Ibu. Iya, boleh Setia, silakan maju. Iya, Ibu. Selanjutnya di soal nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Maju Alisa. Ya, kayaknya. Oke, benar ya anak-anak. Dari hasil simulasi yang telah kalian lakukan, silakan perwakilan kelompok untuk menjelaskan kesimpulan dari hasil kalian simulasi tadi. Baik, Ibu. Silakan kelompok pertama dipresentasikan. Dari Ibu, untuk kesimpulannya itu adalah semakin curam lintasannya, semakin besar komponen gaya gravitasi yang mendorong kereta ke bawah, sehingga percepatan dan kecepatannya itu akhirnya semakin tinggi. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Tidak, Ibu. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan untuk perwakilan saja. Jadi kesimpulannya semakin curam lintasannya, maka semakin besar komponen gaya gravitasi yang mendorong kereta ke bawah, sehingga percepatan dan kecepatan akhirnya semakin tinggi. Dari kelompok lain untuk kelompok 2. Tidak ada, Ibu. Apakah semuanya sudah paham? Paham, Ibu. Baik. Baik, karena pembelajaran hari ini telah selesai dan kalian sudah paham juga materi yang Ibu jelaskan tadi. Hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
XO.